Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman sekalian, para pencinta filsafat. Perkenalkan, nama saya Iman Wahyudi di channel Imanisme. Mulai hari ini sampai hari-hari selanjutnya, saya akan menemani teman-teman semua, para pencinta filsafat, berdiskusi terkait tema-tema filsafat. Nah, untuk kali ini, untuk pertemuan pertama ini, kita langsung saja masuk kepada pembahasan filsafat. Pertama, kita akan membahas pengantar filsafat. Nah, tentu teman-teman semua yang pernah belajar filsafat, baik di kampus atau di tempat lain, sebelum mendalami filsafat secara rigid, secara khusus, teman-teman pasti diberikan pengantar filsafat. Ini pengantar filsafat sebagai sebuah awal perjumpaan kita di channel Imanisme ini. Nah, membincangkan filsafat, teman-teman sekalian, itu tidak lepas dari membincangkan yang namanya manusia. Nah, kita sendiri. Kenapa seperti itu? Karena kita sendirilah yang bertanya tentang segala sesuatu. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya rasional itu adalah wilayahnya filsafat. Jadi manusia dibekali akal budi oleh alam raya ini, oleh Tuhan Yang Maha Esa, dibekali dengan akal budinya, kesadarannya, manusia itu sering mempertanyakan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang paling mendasar mengenai dirinya sendiri. Misalkan pertanyaan seperti, siapa sebenarnya aku? Siapa aku? Mengapa aku ada di sini? Mengapa aku ada di bumi ini? Gitu ya. Lalu pertanyaan-pertanyaan semisal, apa yang harus aku lakukan? Apa yang boleh aku lakukan? Apa yang tidak boleh aku lakukan? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya merupakan awal mulanya terbentuknya filsafat. Nah, kita bertanya seperti itu sudah termasuk dari berfilsafat itu sendiri. Oke. What is philosophy? Apa itu filsafat? What is philosophy? Nah, pentingkah pertanyaan itu? Bagi teman-teman yang sudah pernah belajar filsafat atau mendalami filsafat atau kuliah di jurusan filsafat, mungkin merasa lucu dengan pertanyaan tersebut ya. Karena memang pertanyaan tentang apa itu filsafat, what is philosophy, itu pertanyaan yang agak membingungkan, minimal bagi saya sendiri. Karena selama ini definisi filsafat itu sendiri itu tidak pernah selesai. Paling-paling filsafat itu didefinisikan secara bahasa ya. Misalkan bahasa Yunani, filsafat itu apa gitu kan, cinta kebijaksanaan dan lain sebagainya. Tapi apakah benar filsafat yang kita pelajari selama ini atau yang kita kenal selama ini seperti itu? Nah, itu pertanyaan yang menurut saya pertanyaan yang agak membingungkan, mendefinisikan filsafat. Nah, daripada mendefinisikan filsafat, lebih penting menurut saya kita mengetahui ciri-ciri berpikir filsafat gitu kan. Alih-alih mendefinisikan filsafat, kita menyebut kata filsafat itu sendiri sering kebingungan. Ada yang menyebutnya filsafat, ada yang menyebutnya filosofi. Nah, itu kan sebuah ironi menurut saya ya. Menurut saya dua-duanya betul, misalkan filsafat dan filosofi itu sama-sama betul. Tapi konsekuensinya nanti ketika kita nyebut filsafat, itu pemikirannya atau sifatnya disebut filsafati, berpikir filsafati.
Kemudian tokohnya atau orangnya disebut filsuf. Sedangkan kalau filosofi itu kaitannya dengan pilihan saja ya. Kalau filosofi nanti kan berpikir filosofis gitu kan, filosofi filosofis, dan orangnya disebut filosof gitu ya. Filsafat, filsafati, filsuf, filosof, filosofi, filosofis, dan filosof ya gitu ya, macam-macam seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu masih kita bingungkan gitu kan. Belum lagi kita berbicara masalah definisi filsafat gitu. Nah, filsafat sendiri juga kadang-kadang sifatnya eksklusif ya. Banyak orang yang mengatakan filsafat itu susah, filsafat itu hanya untuk kalangan tertentu gitu kan, orang-orang yang pemikirannya luar biasa gitu kan. Ada orang beranggapan seperti itu sehingga filsafat itu agak dijauhi, atau mungkin ada traumatik tertentu tentang filsafat itu sendiri. Misalkan sedikit-sedikit misalkan filsafat, misalkan mohon maaf ya, ini di beberapa kebudayaan, misalkan ada ukiran-ukiran tertentu, nah itu filosofinya seperti apa gitu kan. Penggunaan istilah filsafat yang agak serampangan yang digunakan begitu ya, sehingga orang-orang agak kurang tertarik, agak bingung maksudnya mengenai apa definisi filsafat itu sebenarnya. Nah, saya sendiri yang pernah belajar filsafat dan teman-teman sekalian yang juga pernah belajar filsafat mungkin menganggap pertanyaan apa itu filsafat sebagai pertanyaan yang ya anggap berlalu lah gitu kan, angin lalu. Tapi menurut saya hal yang penting yang harus kita bahas di dalam filsafat itu adalah bagaimana ciri-ciri berpikir filsafat. Nah, ini dia. Kita masuk ke ciri berpikir filosofis atau ciri berpikir filsafati. Tadi konsekuensinya begitu ya. Kalau filosofi nanti pemikirannya filosofis, ya, orangnya namanya filosof. Kalau filsafat nanti pemikirannya filsafati, sedangkan orangnya disebut filsuf. Itu masalah bahasa saja. Kita gunakan yang mana saja, yang sekenanya saja. Ciri berpikir filosofis. Nah, ciri berpikir filosofis itu satu adalah radikal. Nah, radikal, kalau biasanya kita mendengar kata radikal ini kan kaitannya dengan tindak-tindak terorisme dan lain sebagainya ya. Tapi radikal dalam filsafat itu sangat penting ternyata. Berpikir radikal ini maksudnya adalah, kalau dari kata dasarnya radikal itu radix ya. Radix itu artinya mengakar atau sampai ke akarnya. Berpikir sampai ke akarnya. Berpikir sampai ke pokok-pokok masalah yang paling mendasar ya kan. Sampai mencapai hakikat atau mencapai substansi dari masalah yang kita pikirkan. Itu ciri-ciri berpikir filosofis. Kemudian yang kedua, ciri berpikir filosofis adalah universal. Nah, universal ini bukan studio ya. Ini universal artinya itu pemikiran filsafat ini menyangkut permasalahan-permasalahan umum manusia, ya kan? Persoalan yang dihadapi terjadi pada kebanyakan orang. Nah, itu yang disebut sebagai universal. Ciri-ciri berpikir filosofis itu biasanya memikirkan hal-hal yang sifatnya universal. Terus yang ketiga, konseptual. Konseptual ini artinya membuat generalisasi dari apa yang kita alami, pengalaman yang kita lakukan, atau membuat abstraksi, atau menteorikan sesuatu yang pernah kita alami, pengalaman yang kita alami, kita rumuskan tentang suatu hal yang kita alami. Itu namanya konseptual. Kemudian yang keempat, ciri berpikir filosofis yang keempat adalah koheren dan konsisten. Koheren dan konsisten. Koheren berarti sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis. Jadi tidak rancu, itu namanya koheren. Tidak bertentangan dengan akal, nah itu koheren namanya.
konsisten, sedangkan konsisten ini berarti tidak mengandung sesuatu yang bertentangan, tidak mengandung kontradiksi dari prinsip awal kita berpikir, ya kan. Jadi kalau dia ada kontradiksi berarti dia nggak konsisten, berarti itu bukan pemikiran filsafat, bukan ciri berpikir filosofis. Jadi biasanya para filosof itu membuat teori atau berpikir mencari kebenaran itu sifatnya konsisten, tidak ada kontradiksi. Itu ciri berpikir filosofis. Selanjutnya, nah ini masih ada lanjutannya, ciri berpikir filosofis. Yang kelima itu sistematik. Nah, sistematik ini maksudnya pendapat atau teori atau gagasan yang diuraikan harus saling berhubungan secara teratur. Nah, itu sistematik ya. Harus saling berhubungan secara teratur. Yang di dalamnya itu terkandung adanya tujuan. Nah, itu namanya sistematik. Mungkin teman-teman yang sudah belajar ini mengerti apa yang dimaksud dengan ciri-ciri berpikir filosofis ini, karena memang ini sangat mendasar sekali. Kemudian ciri berpikir filosofis yang keenam ada komprehensif. Komprehensif ini ya, artinya mencakup atau menyeluruh gitu kan. Komprehensif kata dasarnya kan artinya menyeluruh. Ya, berpikir filsafat ini kan merupakan usaha untuk menjelaskan suatu permasalahan secara menyeluruh, secara keseluruhan, tuntas, tidak hanya dalam bentuk kepingan-kepingan atau bagian-bagian atau sifatnya parsial gitu ya. Ini sifatnya komprehensif, jadi menyeluruh. Itu ciri-ciri berpikir filsafat itu seperti itu. Kemudian yang ketujuh, bebas. Nah, ini jadi berpikir filosofis itu bebas. Bebas ini artinya bukan sembarangan ya, tapi bebas ini berarti sampai batas-batas yang sangat luas, itu artinya bebas ya. Tidak terjebak pada satu sudut pandang atau satu cara berpikir, itu tidak terbatas pada itu gitu, melainkan harus bebas dari hal-hal yang sifatnya yang sifatnya terbatas seperti kultur gitu kan. Itu harus bebas dari hal-hal seperti itu, harus bebas dari yang namanya sudut pandang yang satu, tidak melihat sudut pandang yang lain. Itu namanya ciri berpikir filosofis yang bebas. Bebas itu bukan berarti serampangan ya, tapi batas-batasnya itu sangat luas. Itu namanya bebas dalam ciri berpikir filosofis. Kemudian yang terakhir ya, ciri berpikir filosofis itu ialah bertanggung jawab. Artinya apa? Artinya seseorang yang berpikir filosofis adalah orang yang berpikir, berpendapat, dan sekaligus berani mempertanggungjawabkan hasil dari pemikirannya tersebut. Apapun hasilnya, berani bertanggung jawab. Artinya setelah rasional, setelah melewati tahapan-tahapan dari 1 sampai 7 itu, dia berani bertanggung jawab. Minimal menjelaskan sistematika berpikirnya itu. Itu ciri-ciri berpikir filosofis. Nah, ciri-ciri berpikir filosofis ini menurut saya lebih pas kita bahas daripada membahas definisi apa itu filsafat. Jadi selama kita sudah memiliki basic 8 ciri berpikir filosofis ini, saya kira kita sudah memahami apa itu filsafat. Jadi apa itu filsafat? Ya, kembali lagi kepada ciri-ciri berpikir filosofis itu sendiri. Nah, ini cabang filsafat ya. Cabang filsafat 1, metafisika. Tadi kita sudah membahas tentang ciri berpikir filosofis. Kita membahas sekarang cabang filsafat atau cabang filosofi. 1, metafisika. Nah, metafisika itu apa? Biasanya metafisika ini
Ya tentu ini adalah cabang filsafat ya, metafisika ini. Ini metafisika ini mempelajari penjelasan asal atau hakikat dari objek-objek fisik yang ada di sekitar kita, yang kita lihat, yang kita dengar, kemudian yang kita bisa indera, itu kan objek fisik namanya ya. Ya, dia merupakan metafisika ini merupakan studi keberadaan atau studi tentang realitas-realitas, begitu ya. Sederhananya seperti itu. Dia ini sebenarnya metafisika ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa sumber realitas itu sendiri. Misalkan apakah Tuhan itu ada gitu kan? Apa tempat manusia di alam semesta ini di mana? Kemudian dan lain-lainnya itu yang menjadi fokus dari metafisika itu sendiri. Nah, kalau cabang metafisikanya ada ya, misalnya kayak ontologi itu termasuk di dalam metafisika itu sendiri. Cabang utama metafisika itu yaitu ontologi itu, studi mengenai kategorisasi benda-benda di sekitar kita di alam ini dan hubungan antara fenomena-fenomena alam tersebut. Itu termasuk dari pembahasan metafisika ontologi tersebut. Kemudian yang kedua, cabang filsafat yaitu epistemologi. Epistemologi ini sering kita dengar ya, bagi teman-teman yang sudah belajar filsafat, epistemologi ini pasti sudah sangat sering didengar. Epistemologi ini disiplin ilmu yang membicarakan, yang membahas, yang mendiskusikan dan menyelidiki sumber, satu kaidah, yang kedua proses dan batasan suatu ilmu ataupun pengetahuan. Nah, itu ya. Yaitu menyelidiki, membicarakan, membahas, mendiskusikan sumber, satu, kaidah, dua, proses, tiga, serta batasan-batasan suatu ilmu pengetahuan, yang keempat. Itu yang dibahas di dalam epistemologi itu. Jadi kenapa seperti itu ya, karena epistemologi ini akan membawa kita pada suatu pembahasan ilmu ataupun pengetahuan, sehingga membawa kita pada pemahaman terhadap hakikat sesuatu. Tadi ciri berpikir filosofis ya, membawa kita kepada kebenaran. Itu ya. Kemudian yang ketiga, ciri berpikir cabang filsafat adalah etika. Nah, etika ini sering kita dengar ya. Etika ini di mata kuliah filsafat atau buku-buku filsafat, bahkan di kehidupan sehari-hari bermasyarakat kita sering kita dengar kata-kata etika ini. Tapi di dalam cabang filsafat ini sebenarnya etika itu apa sih sebenarnya gitu kan? Nah, kalau di dalam ruang lingkup filsafat, etika itu sebenarnya sebuah konsep tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh manusia ya, karena ini bicara etika, tindakan atau perilaku manusia tentang baik atau buruk, ya kan, tentang baik atau buruk, terus mengenai hak dan kewajiban moral gitu kan, itu termasuk hak dan kewajiban moral itu termasuk ranah etika itu. Kemudian kumpulan asas atau kumpulan nilai-nilai yang berhubungan dengan akhlak itu termasuk ranahnya etika itu. Kemudian nilai-nilai benar, nilai-nilai salah yang dianut dalam lingkup masyarakat itu termasuk pada ruang lingkup etika itu sendiri. Nah, itu etika sederhananya seperti itu. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi apa itu etika sendiri ya. Metafisika apa, epistemologi apa, etika itu apa secara mendalam. Itu banyak sekali teori-teori yang membahas tentang
definisi, ya kan, definisi metafisika, epistemologi, etika, dan lain-lainnya nanti. Itu yang ketiga, cabang filsafat. Yang keempat, cabang filsafat itu filsafat politik. Nah, ini sering kita dengar ini, filsafat politik. Politik sendiri kan berbeda, sedangkan filsafat politik juga memiliki perbedaan gitu. Kalau filsafat politik ini ya itu cabang filsafat gitu kan, cabang filsafat yang mempelajari tema-tema seperti politik gitu kan, tema kebebasan, tema keadilan, hak milik, hak asasi, hukum, terus pemerintahan, bagaimana pemerintah yang baik gitu, dan bagaimana mencapai kekuasaan yang baik gitu kan. Banyak sekali yang dibahas oleh filsafat politik ini. Penegakan hukum oleh otoritas itu kan, itu perdebatan siapa yang berhak menegakkan hukum itu kan, itu perdebatan filosofis gitu kan. Itu termasuk dari cabang filsafat politik gitu. Nah itu ya cabang filsafat yang keempat atau terakhir. Yang kelima, ada yang kelima, cabang filsafat yang kelima itu estetika. Nah, apa itu estetika? Estetika itu adalah cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni ya, seni. Estetika itu keindahan kan ya, keindahan. Jadi dia membahas tentang seni dan keindahan, serta dia juga membahas tentang tanggapan-tanggapan manusia tentang keindahan itu sendiri, karena ini kaitannya dengan manusia. Berbicara filsafat berarti kita membicarakan tentang manusia. Estetika ini adalah ilmu yang membahas kenapa atau bagaimana keindahan itu dapat terbentuk, serta bagaimana ia dapat dinikmati atau bagaimana ia dapat dirasakan. Nah itu ilmu filsafat, cabang filsafat estetika itu sendiri. Nah itu jadi ada 5 cabang filsafat: metafisika, epistemologi, etika, filsafat politik, dan yang terakhir adalah estetika. Sedangkan ciri berpikir filosofis tadi apa saja? Yang pertama radikal, kemudian universal, yang ketiga konseptual, yang keempat koheren dan konsisten, yang kelima sistematik, yang keenam komprehensif, yang ketujuh bebas, yang terakhir bertanggung jawab. Nah, gitu ya untuk pengantar filsafatnya. Insya Allah pada setelah pembahasan ini masih ada pembahasan lagi nanti yang akan kita bahas kaitannya dengan tentu saja filsafat, karena ini adalah channel yang berbicara tentang filsafat dengan sederhana. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan periodisasi filsafat secara umum. Jadi kita belum masuk kepada detail-detail filsafat, pemikiran-pemikiran para filosof. Jadi masih pengantar saja. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.